الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa menaati Allah, di mana kita bisa ikut sholat berjamaah, sholat maghrib, dan sesungguhnya nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu diberikan kekuatan untuk beramal saleh. Ini nikmat yang patut kita syukuri bersama tentunya. Adapun pembahasan kita sebagaimana yang telah disebutkan, insyaallah tentang mengenal ilmu hadis. Bagaimana perkembangan ilmu hadis di dalam sejarah Islam dan mengapa muncul ilmu hadis, apa sebab-sebabnya yang mendorong munculnya ilmu hadis. Karena memang di zaman Nabi SAW ilmu hadis tidak ada. Mengapa? Karena belum dibutuhkan. Ilmu hadis di zaman Nabi SAW tidak ada. Kenapa? Karena belum dibutuhkan. Karena hadis itu bersumber dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW masih hidup, sehingga pemeriksaan terhadap hadis belum dibutuhkan. Para sahabat semuanya langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat membawa ilmu Rasulullah SAW. Kapan muncul Bapak sekalian? Di zaman sahabat Nabi SAW, para sahabat telah meletakkan kehati-hatian yang luar biasa di dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ini dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Iman Umar, beliau memberikan sebuah contoh yang bagus di dalam masalah kehati-hatian meriwayatkan hadis. Ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan hadis kecuali Umar, saksi dari sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena Umar ingin mengajarkan para sahabat agar tidak sembarangan di dalam membawakan hadis Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar dan mengetuk pintu 3 kali. Setelah 3 kali diketuk, minta izin, ternyata tidak dijawab oleh Umar. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun pergilah. Lalu Umar pun memanggil. Kemudian Umar bertanya, kenapa kamu pergi hai Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang minta izin, idza sta'dzana ahadukum thalathan, apabila salah seorang dari kalian minta izin 3 kali, tapi ternyata tidak dibukakan, maka falyarji, hendaklah ia pergi atau pulang. Maka Umar segera memegang kerah Abdurrahman sambil berkata, "Lata'tiyanni bisyahid." Hendaklah kamu membawa saksi, atau kalau jika tidak maka aku akan memukulmu dengan cambuk. Maka Abdurrahman bin Auf pun ketakutan, pergilah ia. Dan ia pun bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman berkata, "Hai Mas'ud, apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW?" "Iya, aku mendengarnya." "Ya, ayo pergi bersamaku untuk bersaksi kepada Umar bahwa engkau memang mendengarnya." Pergilah keduanya ke rumah Umar.
Dan Abdurrahman berkata, "Wahai Umar, ini saksi saya, Abdullah bin Mas'ud." Ya, dia pun mendengar hadis tersebut. Kemudian Umar berkata, "Wallahi ma attahimuka syai'an." Demi Allah, aku tidak menuduh engkau ya dengan sesuatu, hai Abdurrahman. Akan tetapi Umar ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang pentingnya berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat orang-orang yang paling tidak berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini di Anas bin Malik. Beliau apabila membawakan hadis langsung berkeringat dingin, seraya berkata, "Au kama qal," atau seperti yang Rasulullah ucapkan demikian. Kenapa? Karena takut sekali ya membawakan hadis itu dengan salah. Maka hal seperti ini yang sesuatu yang terpatri pada jiwa-jiwa para sahabat. Abdullah bin Abbas, sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, dalam muqaddimah sahihnya, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda ya kedatangan seorang tabi'in, di mana tabi'in ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Qala Rasulullah, qala Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih." Maka Ibnu Abbas rupanya tidak mau mendengarkan dia. Maka tabi'in ini merasa heran dan berkata, "Hai Ibnu Abbas, aku bawakan kepada engkau sabda-sabda Rasulullah dan engkau sama sekali tidak mau mendengarkannya." Apa jawab Ibnu Abbas? "Kunna idza sami'na ahadan qala Rasulullah SAW ibtadarathu a'yununa wa sami'athu adanuna." Dahulu memang apabila kami mendengar ada seorang yang berkata Rasulullah SAW bersabda, maka mata kami langsung tertuju kepadanya dan telinga kami pun siap-siap mendengarkannya. Falamma ya kata beliau, falamma waqa'an nas as-sa'b wad-dhalul. Akan tetapi ketika manusia di zaman sekarang ini mengambil dari semua orang, tidak melihat apakah ya thiqah dipercaya atau tidak, lam na'khudh illa ma'raf. Maka kami tidak mau mengambil kecuali orang-orang yang kami kenal sendiri, yang kami telah tahu dan kami kenal bahwa dia dipercaya dan hadisnya pun bisa diterima. Lihat di zaman Ibnu Abbas sudah mulai juga berhati-hati. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dengan sanad yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berkata, "Kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad." Dahulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Apa itu sanad, Pak? Sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Sanad. Kata Ibnu Muhammad bin Sirin, "Kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad." Dahulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad hadis, tidak pernah. Falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Ketika telah mulai muncul fitnah, kami mulai berkata, "Sebutkan nama perawi kamu. Dari mana kamu mengambil hadis tersebut?" Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'in pertengahan Bapak sekalian, dan beliau bertemu dengan sekitar 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Sirin di sini memberikan cerita kepada kita dan sebuah kisah yang sangat bermanfaat, bahwa ternyata ya asal muasal diadakannya pemeriksaan terhadap sanad itu ketika telah muncul fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti kaum Syiah, Khawarij, yang mereka ternyata berani untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mulailah kemudian para ulama memilah, berhati-hati di situ.
Di zaman tabi'in juga, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, mulai diperiksa di sanad per sanad. Di Irak adalah yang pertama kali memeriksa sanad seorang ulama yang bernama Amir bin Shurahil Asy-Sya'bi. Demikian pula Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam ibn Ward Al-Ataki yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Demikian pula Imam Sufyan bin Masruq Al-Thawri yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Di mana mereka, para ulama yang betul-betul menyingsingkan tangan mereka untuk apa? Memeriksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau yang pertama kali memerintahkan untuk membukukan hadis. Dan perlu diketahui Mas, pencatatan hadis itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat, seperti yang diucapkan oleh sebagian orang yang tidak paham sejarah hadis. Iya. Yang sebetulnya tujuannya ingin meragukan kaum muslimin tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sahabat yang mencatat hadis. Siapa di antara sahabat yang mencatat hadis? Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antaranya siapa lagi? Amr bin Al-As. Bahkan Amr bin Al-As memiliki buku catatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 1000 hadis. Di mana naskah Amr bin Al-As ini 1000 hadis tersebut dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Wahab bin Munabbih. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang sahabat pun yang lebih hafal hadis dariku kecuali Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktub wa ana la aktub. Karena Amr bin Al-As menulis sedangkan aku tidak menulis, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah menghafal. Dan Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dikuatkan hafalannya. Makanya beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka para ulama pun akal Islam mulailah mereka memeriksa perawi-perawi. Ternyata apa? Munculnya perawi-perawi yang bermasalah ini yang membuat para ulama harus menyingsingkan lengan mereka untuk memeriksa hadis Nabi SAW. Munculnya kaum zindik. Siapa zindik itu, Pak? Zindik itu orang-orang yang pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam. Maka di antara cara mereka untuk menghancurkan Islam bagaimana? Yaitu dengan cara membuat hadis-hadis Nabi SAW dan memalsukan hadis-hadis Nabi SAW. Di mana di zaman tabi'in ditangkap beberapa zindik yang mengaku dia sudah menyebarkan hadis palsu. Seperti disebutkan bahwa Abdul Karim bin Abil Arja, dia seorang zindik yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian dia ditangkap oleh khalifah di zaman itu. Kemudian dia diancam dibunuh. Lalu dia berkata, aku tidak menyesal untuk dibunuh karena aku telah menyebarkan 4000 hadis yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan pada yang halal. Masya Allah. Hamad bin Zaid bin Dirham, seorang ulama tabi'in terkemuka, tabi'in, beliau mengatakan apa? Wadu'atiz zanadiqah akthar min 70,000 hadis. Orang-orang zindik telah berhasil membuat 70.000 hadis palsu. Bayangkan Pak, ini bukan jumlah yang sedikit. Ini pengakuan seorang alim hadis di zaman tabi'in, Hamad bin Zaid bin Dirham. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang zindik telah berhasil membuat 70.000 hadis palsu. Bayangkan ya. Sehingga akhirnya para ulama harus menyingsingkan lengan mereka bersungguh-sungguh untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan
ya bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, yang beliau digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau berkata, "Lamma wadu'atiz zanadiqatul al-ahadits," ketika orang-orang zindik telah berani memalsukan hadis, apa kata beliau? "Akhadna bit tarikh," maka kami lawan mereka dengan sejarah. Maka mulailah perawi-perawi hadis itu dipelajari, Pak. Setiap perawi hadis yang membawa hadis dicatat baik-baik, siapa nama dia, sampai 7 turunan, dari mana dia berasal, di mana dia lahir, kemana saja dia pergi menuntut ilmu, siapa saja guru-gurunya, siapa murid-murid yang mengambil hadisnya, dan bagaimana keadaan hadisnya, apakah bisa dipercaya atau tidak, dicatat baik-baik. Maka di zaman dahulu tidak aneh apabila seorang ulama hadis ingin mengambil hadis dari seorang perawi, dia akan memperhatikan perawi itu 2 bulan. Dan dia akan bertanya kepada orang-orang tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Aturidu an tuzawwijahu bibnatik?" Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Saking detailnya pertanyaan itu. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, tertulis dengan rapi perawi-perawi hadis Nabi SAW. Kalau antum baca kitab-kitab jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, seperti kitabnya ya Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh al-Imam subhanallah, Tahdzibul Kamal yang merupakan tahdzib daripada kitab Al-Kamal. Al-Kamal itu ditulis oleh Imam Al-Maqdisi. Kemudian ditahdzib itu artinya dirapikan lagi sesuai dengan huruf hijaiyah oleh Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi ini sejaman dengan Al-Imam Ad-Dhahabi, yang kemudian diringkas lagi oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, dan diberikan tambahan-tambahan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Itu adalah kitab yang menyebutkan tentang perawi-perawi kutubut tis'ah, 9 buku. Iya. Yang paling utama adalah Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ad-Dhahabi juga menulis kitab Syiar A'lamin Nubala, menyebutkan tentang perawi-perawi hadis dan derajat-derajatnya. Beliau juga menulis kitab Mizanul I'tidal. Beliau juga menulis kitab Diwanul Du'afa. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga banyak menulis kitab-kitab tentang perawi-perawi hadis Nabi SAW. Demikian pula para ulama. Yang pertama kali menulis tentang perawi hadis Nabi SAW itu adalah Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau Tarikh Al-Kabir, di mana beliau mengatakan, "Aku masukkan dalam kitabku ini 10.000 rawi hadis. Setiap perawi aku tahu siapa namanya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, aku tahu. Tapi aku ringkas bukuku ini supaya tidak terlalu tebal." Diringkas oleh Imam Bukhari yang ada 10 jilid. Itu baru ringkasan, Pak, 10 jilid itu. Gimana kalau beliau nulisnya lengkap ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, siapa saja yang belajar ilmu hadis, dia akan melihat ketercengangan luar biasa. Bagaimana para ulama dalam membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus berjalan berkilo-kilo, ratusan kilo, ribuan kilo untuk mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad berjalan dari Baghdad sampai ke Son'a, Yaman, untuk mengambil hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam, seorang alim hadis yang berada di kota Son'a. Demikian para ulama berkeliling dunia, pergi ke Hijaz, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, pergi ke Baghdad, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir. Untuk apa ya akhi? Untuk mencatat hadis-hadis Nabi SAW, mengumpulkan jalan-jalannya dari setiap hadis tersebut. Ya, dia tidak puas seorang ulama hadis dengan mengetahui satu jalan,
Dia akan telusuri jalan-jalannya. Ini dia Yahya bin Ma'in, ya, temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in pernah dia ingin menelusuri hadis-hadis Hammad bin Salamah bin Dinar. Pergilah ia ke Baghdad, dan di sana ia bertemu dengan Musa at-Tabuzaki. Tapi ternyata Musa at-Tabuzaki tidak mau memberikan dan tidak mau membacakan, ya, hadis tentang Hammad bin Salamah kepadanya. Pergilah ia kemudian dan bertemu dengan Ibnu Aun. Kemudian dia berkata, wahai Affan bin Muslim, hai Yahya bin Ma'in, apakah engkau tidak pernah mendengar hadis Hammad bin Salamah bin Dinar? Aku mendengar, kata Yahya bin Ma'in. Aku sudah mendengar dari 17 jalan dan kamu yang ke-18. Kata Affan, apa yang kau lakukan dengan memperbanyak jalan seperti itu? Ya. Maka kemudian Yahya bin Ma'in berkata, mungkin ibunya anaknya, Bu, yang menangis itu mungkin bisa dia bawa keluar, Bu. Kata Yahya bin Ma'in, Hammad bin Salamah bin Dinar ini seorang perawi yang thiqah, tapi ia mempunyai beberapa kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Maka sengaja aku mencari banyak jalan untuk aku ketahui mana hadis yang kesalahan itu berasal dari Hammad dan mana hadis yang kesalahan itu berasal dari murid-muridnya Hammad. Masya Allah. Dicatat baik-baik, Pak. Ya, setiap perawi itu kapan lahir, kapan meninggal, perginya kemana saja dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat baik-baik seperti itu. Ada seorang datang ke kota Nisapur, lalu dia berkata, haddatsani syaikhukum, bercerita kepada aku guru kalian di Nisapur. Kemudian ditanya, siapa guru kami? Khalid bin Ma'dan. Di mana kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan? Di perang Armenia. Tahun berapa? 128 Hijriah. Kamu dusta. Karena Khalid bin Ma'dan wafat pada tahun 124 Hijriah dan ia tidak pernah ikut perang Armenia. Kok kamu ngaku-ngaku ketemu Khalid bin Ma'dan di perang Armenia tahun 128 lagi? Ketahuan belangnya kalau dia tukang dusta. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka para ulama hadis ya akhwat Islam, ya, sampai diperiksa bukunya, ya, perawi itu bukunya diperiksa sama dia. Imam Abu Daud berkata, aku mencoret hadis-hadis Yahya bin Qasim. Ketika ditanya, kenapa Abu Daud? Karena waktu itu, ya, aku minta pinjam bukunya dia itu, tapi dia tidak mau memberinya kepadaku. Tapi aku merasa aneh dengan hadis-hadis yang dia sampaikan itu dari bukunya. Lalu kemudian akhirnya dia mengizinkan juga kepadaku. Lalu aku periksa, ya, lembar per lembar, dan aku dapati ada tinta yang baru dibandingkan dengan tinta-tinta yang lain yang lama. Aku curiga jangan-jangan ini dimasukkan hadisnya. Semenjak itu aku tidak percaya lagi sama dia. Masya Allah ya akhwat Islam, azakumullah. Imam Bukhari pernah 1 bulan jalan untuk mengambil hadis dari seorang syekh. Ketika sampai di halaman rumahnya, rupanya syekh itu sedang apa? Manggil ayam, seakan-akan kasih beras, padahal nggak ada berasnya. Kata Imam Bukhari, kalau ayam saja dia tipu, saya khawatir dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Pergi lagi dia. Saking khawatirnya ya kalau Islam, azakumullah. Ya. Dan ajibnya Pak, para ulama terdahulu itu hadis setiap perawi itu dihafal sama dia. Hadis setiap perawi dihafal baik-baik sama dia. Dan terkadang mereka ingin mengujinya, si perawi ini thiqah atau tidak. Ini dia Yahya bin Ma'in bersama Ahmad bin Hanbal ketika mereka masih
ya, menuntut ilmu hadis. Mereka kemudian berjalan hendak ke Baghdad, tapi tengah jalan melewati rumah seorang alim hadis yang sangat terkenal, namanya Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Lalu Yahya berkata kepada Ahmad, "Hai Ahmad, aku ingin menguji dia." Kata Ahmad, "Jangan, dia sudah thiqah, terpercaya, gak usah diuji." Kata Yahya bin Ma'in, "Dak, pokoknya saya mau uji." Diketuk pintunya, "Assalamualaikum." Kata ya Abu Nu'aim, "Silakan masuk." Masuklah kemudian Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal. Duduklah ia di hadapan Abu Nu'aim. Kemudian Yahya bin berkata, "Wahai Abu Nu'aim, aku ingin membacakan kepada engkau hadis-hadis yang kau riwayatkan." Kata Abu Nu'aim, "Silahkan." Maka dibawakan satu hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW dari jalan Abu Nu'aim itu. Apa kata Abu Nu'aim? "Betul, itu hadis saya." Hadis yang kedua, "Betul, itu hadis saya." Ketiga, keempat, kelima, sampai 10 hadis dijawab, "Betul, itu hadis saya." Kemudian mulai yang ke-11 dibawakan oleh Yahya bin Ma'in, bukan hadisnya, tapi ditempelkan sengaja dari jalannya untuk mengetahui apakah dia hafal tidak hadisnya. Maka Abu Nu'aim pun diam. Dibacakan hadis yang ke-12, Abu Nu'aim kembali diam. Dibacakan hadis ke-13, kembali beliau diam, dan beliau paham bahwa ini orang menguji dirinya. Dia tendangnya Yahya bin Ma'in. Jatuh Yahya bin Ma'in. Kata Imam Ahmad, "Hai Yahya, aku kan sudah bilang ke kamu kalau dia itu thiqah." Kata Yahya, "Hai Ahmad, tendangan dia lebih aku sukai daripada pergi ke Baghdad." Masya Allah, ya Islam, azakumullah. Sampai para ulama ingin menguji kethiqahannya. Makanya akhi, azakumullah wa iyyakum, dengan cara mempelajari sejarah perawi hadis itu, mereka tahu ini perawi pendusta apa bukan. Mereka tahu hafalannya kuat atau tidak. Karena ternyata yang mereka lakukan ketika mereka mengambil hadis-hadis seorang perawi, diambil tuh hadis-hadisnya, dibandingkan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah dari dia. Kalau ternyata kebanyakan periwayatannya sesuai dengan periwayatan lain yang thiqah, dicap, Masya Allah, thiqah dia. Tapi kalau ternyata kebanyakan periwayatannya menyelisih perawi lain yang thiqah, dianggap dhaif. Kalau ternyata periwayatannya antara yang benar dan yang salahnya seimbang, maka dianggap su'ul hifadz. Ini sayyi'ul hifadz, buruk hafalannya perawi ini. Sehingga ketahuan mas, maka para ulama pun mulailah berbicara tentang si fulan, bagaimana si fulan, thiqah, si fulan, dhaif, si fulan, kadzab, si fulan. Masya Allah, ya akhwal Islam. Dan itu dicatat baik-baik dalam kitab-kitab para ulama dengan begitu rapinya, ya akhwal Islam, azakumullah ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwal Islam, azakumullah ya. Selain itu, para ulama juga berbicara tentang bagaimana menilai suatu hadis itu sahih. Yang pertama kali berbicara tentang ilmu hadis adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i memang luar biasa, Pak. Sampai-sampai Imam Ad-Dabi mengatakan semua ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu. Ilmu hadis beliau yang pertama kali meletakkannya. Ilmu usul fikih beliau juga yang pertama kali meletakkannya. Iya.
Sehingga Imam Ahmad sendiri mengakui kalau beliau itu berhutang budi banyak kepada Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma araftu fikal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan tadi bahwa para ulama bersungguh-sungguh membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang pertama yaitu mempelajari sejarah perawi-perawi hadis. Jadi setiap perawi itu betul-betul diperiksa bagaimana status dia di dalam kefiqahannya. Yang kedua, mereka memeriksa juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi dan dibandingkan dengan periwayatan perawi-perawi yang lainnya. Dimana apabila kebanyakan periwayatannya itu benar, maka dianggap thiqah. Dan apabila kebanyakan periwayatannya itu salah, maka dianggap lemah. Demikian pula mereka melihat dari sisi akhlaknya dan agamanya. Maka dari itulah setelah melihat hal-hal seperti itu, maka para ulama hadis menyimpulkan bahwa sebuah hadis disebut dengan hadis yang sahih apabila memenuhi 5 syarat. Kata mereka, kalau begitu hadis disebut hadis yang sahih apabila memenuhi berapa? 5 syarat. Yang pertama yaitu ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Fulan dari fulan dari fulan dari fulan bersambung. Tanda sanad bersambung itu ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Yang tegas yaitu seorang perawi mengucapkan haddatsana atau sami'tu atau akhbarona. Haddatsana artinya telah bercerita kepada kami. Sami'tu, aku mendengar, telah mengabarkan kepada kami. Berarti ini tandanya sanadnya apa? Bersambung. Atau yang tidak tegas, contohnya an dari fulan dari fulan. Kata mereka, seperti ini boleh diterima dan dianggap bersambung bila terpenuhi padanya syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, perawinya tidak terkenal dengan tadlis. Apa tadlis, Pak? Tadlis itu misalnya si A banyak mengambil hadis dari si B, tapi ada beberapa hadis si A tidak mengambil langsung dari si B, namun ia mengambil dari si C, dari si B. Tapi rupanya si C ini lemah. Maka si A menggugurkan si C dengan mengatakan dari B. Ini tadlis namanya. Maka periwayatan perawi dengan lafaz an dari boleh diterima apabila dia thiqah, terpercaya. Yang kedua, tidak mudallis, tidak melakukan tadlis. Dan kemungkinan besar bertemunya kuat dengan dia itu satu negara, sezaman. Maka kalau ternyata ini terpenuhi, dianggap bersambung sanadnya. Tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, seperti misalnya perawi tersebut mudallis, atau ternyata si perawi itu tidak mendengar hadis dari gurunya, maka dianggap sanad itu terputus. Dianggap sanadnya apa? Terputus. Dan ternyata keterputusan sanad ini, Pak, banyak macamnya. Ada yang terputus sanadnya dari awal beberapa, sehingga sanadnya itu hilang di awalnya.
disebut dengan istilah mu'allam. Ada yang sanadnya yang hilang itu di akhirnya, disebut dengan mursal. Ada yang putus di tengahnya, disebut dengan munqati. Nah, ini syarat yang pertama disebut hadis sahih itu apa? Syarat yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua yaitu perawinya adil. Perawinya apa? Adil. Kapan seorang perawi disebut perawi yang adil, Mas? Disebut perawi yang adil apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat selamat dari sebab kefasikan, itu dosa besar, dan yang kelima selamat dari khawarimul muru'ah, yaitu adab-adab yang bertentangan dengan adab Islam. Contohnya khawarimul muru'ah apa? Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama khawarimul muru'ah, dia misalnya contohnya, di antara contohnya dia suka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau dia sudah kebiasaan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, itu khawarimul muru'ah. Ya. Atau dia melakukan adab-adab yang tidak sejalan dengan Islam. Contoh misalnya dia kencing di pinggir jalan, ya, minum sambil berdiri dan yang lainnya, banyak melakukan yang makruh. Nah, ini bisa menggugurkan periwayatan dia. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua apa? Perawinya apa? Adil. Dan perawi yang adil apabila memenuhi 5 syarat. Pertama, muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, dan yang kelima selamat dari khawarimul muru'ah, itu adab-adab yang bertentangan dengan adab Islam. Syarat yang ketiga yaitu perawinya harus dobit. Apa dobit itu? Betul-betul menguasai hadis. Baik penguasaannya itu dengan buku catatan yang selamat dari kesalahan, ataupun menguasainya dengan hafalan. Kalau dia kuasai dengan buku catatannya, disebut dengan dobit kitab. Kalau dia kuasai dengan hafalannya, disebut dengan dobit sodar. Iya. Maka kalau dia meriwayatkan dari hadis dari hafalannya, maka syaratnya hafalannya harus kuat, Mas. Betul-betul dobit, menguasai betul hadis yang ia riwayatkan. Dan di zaman dahulu itu ya, menghafal hadis itu luar biasa. Yang namanya para ulama di zaman dahulu hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, banyak di zaman dulu. Imam Ahmad mengaku beliau hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa 1000 kali 1000? 1.000.000. Imam Bukhari mengatakan aku hafal 700.000 hadis. Antum berapa hadis? Kita berapa hadis? Insya Allah. Dan ajibnya mereka itu nggak error apa-apa. Kita hafalin 40 hadis saja, aduh, banyak lupanya. Memang subhanallah, ya di zaman dahulu itu memang Allah ingin membela hadis. Allah ciptakan manusia-manusia yang hafalannya lebih dari kaset. Ya. Maka mereka betul-betul menguasai hadis, dia hafal. Tapi juga rupanya ada perawi-perawi yang hafalannya berubah, Mas. Itu dicatat baik-baik oleh para ulama. Fulan hafalannya berubah 3 tahun sebelum meninggal dunia, dicatat. Sehingga siapa yang meriwayatkan dari dia setelah berubah tidak diterima.
Maka dikumpulkanlah perawi-perawi yang hafalannya berubah. Di antaranya Atha bin Sa'ib, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain-lain banyak. Ada lagi yang hafalannya berubah gara-gara buku-buku hadisnya kebakaran. Kayak siapa? Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah itu kitab-kitab hadisnya terbakar, Pak. Akhirnya lemah gara-gara itu. Ada lagi perawi yang hadis yang lemah dilemahkan oleh para ulama gara-gara tetangganya yang buruk. Jadi namanya Katibul Laits. Katibul Laits ini punya tetangga yang tulisannya mirip dengan dia. Nah, tetangganya ini rupanya jahat. Ketika Katibul Laits pergi meninggalkan keluar rumah, si tetangganya masuk ke rumahnya, diambil bukunya, ditulis hadis yang bukan dari hadisnya. Dan memang kebetulan tulisannya mirip. Nah, rupanya apa yang terjadi? Si Katibul Laits ini mengira itu hadisnya. Maka para ulama mengatakan Katibul Laits dhaif disebabkan oleh tetangganya. Gara-gara tetangganya didhaifkan oleh para ulama. Iya. Demikian pula akhwat Islam, ada perawi hadis yang kalau meriwayatkan di suatu tempat dhaif, tapi di tempat lain thiqah. Contoh misalnya Ma'mar bin Rashid al-Azdi, kalau ia meriwayatkan di Yaman thiqah, tapi kalau ia meriwayatkan di Basrah dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah ini akhi, macam-macam perawi seperti ini ya dicatat baik-baik oleh para ulama. Ya, jadi syarat yang ketiga apa tadi? Disebut hadis sahih, yaitu dhabit. Dhabit itu apa? Betul-betul menguasai hadis yang ia riwayatkan. Baik dhabitnya itu dengan kitab, yaitu dengan catatan yang selamat dari kesalahan, atau dengan hafalan yang selamat dari kesalahan. Syarat yang ketiga, yang keempat disebut hadis sahih, kata para ulama apa? Alla yakuna syaddan, hadisnya tidak boleh syad. Apa itu syad? Syad itu periwayatan perawi yang thiqah tapi bertentangan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Ya. Periwayatan perawi yang thiqah tapi bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Contoh misalnya ada seorang perawi meriwayatkan hadis dengan lafaz perintah bahwa Nabi SAW bersabda, ya, idza shalla ahadukumul fajr fattaji'u ala syiqqil aiman. Apabila salah seorang dari kalian telah salat qobliyah subuh, hendaklah berbaring di atas rusuk yang kanan. Kata para ulama, hadis ini dengan lafaz seperti ini syadz. Kenapa? Karena kebanyakan perawi hadis ya, dan dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih thiqah meriwayatkan bahwa itu adalah perbuatan bukan perintah, sehingga dia dianggap apa? Dhaif, syadz. Jadi syadz itu apa? Hadis syadz apa? Yaitu hadis periwayatan perawi yang thiqah yang bertabrakan atau bertentangan dengan perawi lain yang lebih thiqah. Kemudian syarat yang kelima yaitu tidak ditemukan padanya penyakit atau ilat yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Jadi ditemukan padanya apa? Penyakit atau ilat yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Ya. Ternyata Pak, hadis juga ada penyakitnya, Mas. Penyakit hadis ini disebut dengan ilat.
Kalau penyakit jambu ulat. Mirip sih Pak. Kalau jambu kan kelihatannya bagus, pas dibuka banyak ulatnya gitu kan. Hadis juga sama, terkadang kelihatannya bagus, jalannya bersih, terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, dobit. Wah, tapi setelah dikumpulin jalan-jalannya, baru ketahuan penyakitnya. Waduh, ternyata hadis ini terjadi perselisihan. Ada yang memarfukan sampai ke Nabi, ada yang memauqufkan hanya sampai kepada sahabat saja. Setelah diperiksa-periksa, ternyata yang memarfukan sampai ke Nabi lebih lemah dibandingkan yang memauqufkan. Ya. Contohnya hadis at-tawaf bil bait salat, tawaf di Ka'bah itu salat. Hadis ini yang rajih adalah yang mauquf dari perkataan Ibnu Abbas, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang memauqufkan perawi-perawi yang thiqah, sedangkan yang memarfukan perawi-perawi yang shaduq. Sehingga perawi yang thiqah itu lebih dikedepankan periwayatannya daripada perawi yang shaduq tersebut. Nah, yang seperti ini akhi azakumullah wa yakum. Nah, kalau ternyata sudah diperiksa, oh terpenuhi semua, ya, apa sanadnya bersambung, alhamdulillah. Perawinya adil, bagus. Dhabit, nah. Kemudian tidak syad, ya. Tidak ada penyakitnya, oke. Maka seorang hadis berani untuk mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tapi kalau kedobitan dia, ya, penguasaan hadisnya itu kurang, tidak terlalu kuat, biasanya mereka katakan shaduq, sehingga hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Di mana hadis hasan itu di bawah derajat hadis sahih. Di bawah hadis hasan ada namanya dhaif. Apa itu dhaif? Dhaif itu adalah hadis yang ada padanya terdapat perawi yang lemah, atau hadis yang tidak terpenuhi salah satu daripada 5 syarat hadis sahih. Syarat yang pertama bersambung. Berarti kalau terputus dhaif tidak Pak? Dhaif. Syarat yang kedua, perawinya harus adil. Kalau perawinya tidak adil, dhaif. Misalnya perawinya ia disebutkan ia pernah mabuk, waduh, ditolak oleh para ulama. Atau ternyata perawinya tidak dhabit, dia tidak menguasai hadis yang ia riwayatkan, kesalahan, terjadi kesalahan di situ, tidak diterima hadisnya. Atau ternyata syadz, periwayatannya bertabrakan dengan perawi yang lain yang lebih thiqah darinya, tidak diterima. Nah, kalau ya tidak terpenuhi 5 syarat ini, hadisnya disebut dengan dhaif. Semua ulama sepakat hadis lemah tidak boleh dipakai dalam masalah akidah dan hukum. Yang menjadi perselisihan ulama adalah bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab di halaman 3 berkata, hadis yang lemah boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, kedhaifannya tidak berat. Syarat yang pertama, kedhaifannya apa? Tidak berat. Syarat yang kedua, tidak boleh diyakini sebagai sunnah Nabi karena hanya sebatas kehati-hatian saja. Dan syarat yang ketiga kata beliau, tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh apa? Dimasyhurkan, tidak boleh. Sementara Ali Al-Qari menambahkan syarat yang keempat,
yaitu bahwa hadis lemah boleh dipakai dalam fadilah amal apabila asal amalnya itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Contoh misalnya keutamaan tentang siwak. Siwak ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Tapi kemudian kita menemukan ada hadis yang lemah yang menyebutkan tentang keutamaan siwak tersebut. Maka kita boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena asal amal itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pendapat jumhur ulama. Sementara Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Yahya bin Ma'in dan kebanyakan ahli hadis mengatakan bahwa hadis lemah nggak boleh dipakai, walaupun dalam fadilah amal sama sekali nggak boleh. Alasannya apa? Karena hadis lemah, seringan-ringannya hadis lemah tetap menghasilkan keraguan. Bapak tahu tidak, kapan suatu hadis itu disebut dengan hadis yang lemahnya ringan? Yaitu apabila di dalam sanadnya ada perawi yang disifati buruk hafalan. Buruk hafalan itu yang paling ringan lemahnya. Kapan disebut perawi itu buruk hafalan, Pak? Kata Ibnu Hajar, ya, mensifati perawi yang buruk hafalan, beliau berkata apa? Allah yatarajjah janibu shabihi ala janibi khata'ihi. Sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Berarti benar dan salahnya sama-sama kuat. Bayangkan Pak, kalau benar dan salahnya sama-sama kuat, berarti menghasilkan apa? Keraguan. Sedangkan dalam Islam sesuatu yang meragukan tinggalkan. Yang memerintahkan Rasulullah SAW kok. Beliau bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak membuatmu ragu. Berarti hadis dhaif walaupun ringan tetap menghasilkan keraguan. Maka atas pendapat yang sahih, dan inilah pendapat Imam Bukhari dan Muslim, hadis lemah tidak boleh dipakai. Walaupun itu dalam fadilah, bagaimana kalau itu dalam masalah akidah? Semua ulama sepakat dalam masalah akidah tidak boleh dipakai. Dalam masalah hukum tidak boleh dipakai. Untuk menetapkan hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, syaratnya harus paling rendah hasan. Ya, baik hasan di ghairihi. Nah, ini akhi azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, para ulama berjuang membela hadis itu supaya apa? Supaya pertama terlindung syariat Islam ini dari orang-orang yang ingin memasukkan ke dalam Islam yang bukan dari Islam. Terlindung akidah kaum muslimin, terlindung ibadah kaum muslimin. Sebab kalau misalnya para ulama tidak membela hadis ini, Pak, orang akan seenaknya Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata apa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, orang-orang akan seenaknya berkata Rasulullah SAW bersabda. Tapi dengan adanya sanad, kita akan bisa mengetahui mana yang dusta, mana yang tidak dusta. Iya. Makanya dengan para ulama membela hadis ini, terlindungilah syariat Islam ini, Pak. Terlindungi syariat Islam ini. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyyakum, ketika orang-orang zindiq ingin menghancurkan Islam dengan membuat hadis palsu, tapi setelah para ulama memberikan kriteria-kriteria hadis sahih, ya, tertolaklah makar mereka. Terlindungilah agama Islam ini, Islam azakumullah ya. Karena kan mengerikan sekali, Pak, kalau bapak-bapak yang membaca kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu itu ya.
Hadis-hadis palsu itu terkadang isinya aneh-aneh, Bapak. Contoh misalnya hadis yang menyebutkan an-nazar ila wajhil hasan ibadah. Melihat wajah yang cantik itu ibadah. Hadisnya palsu kata mereka. Ada lagi hadis al-hajar idza ahsanta dhanna bihi nafa'aka. Batu itu kalau kamu berbaik sangka kepada batu, maka bermanfaat buat kamu tuh batu. Syirik ini jadinya, Mas. Ya. Ada lagi hadis yang tersebar di masyarakat di karangan aktivisnya itu. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Padahal ini hadis tidak ada asalnya kata para ulama. Nah, kalau perselisihan umat itu rahmat, persatuannya ada. Kalau perselisihan umat rahmat, musyawarah jangan cari mufakat, tapi musyawarah dalam rangka mencari perselisihan. Iya kan? Iya. Makanya Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Berarti yang dirahmati itu tidak berselisih. Itu menunjukkan perselisihan bukan rahmat. Ada lagi hadis yang akan Islam, ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya. Memang maknanya sih benar. Tapi ini hadis bukan hadis, tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Lagian di zaman Nabi, Rasulullah menyuruh para sahabat belajar ke negeri Cina, belajar kungfu. Banyak sekali hadis-hadis yang berseliweran, Mas. Bahkan hadis-hadis yang dhaif jiddan diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif jiddan. Padahal yang sahih cuma bismillah tuh. Kan diamalin oleh para kaum muslimin. Doa berbuka puasa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan selengkap ini enggak ada asalnya dalam ya. Yang ada itu dengan lafaz Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini pun juga dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang majhul, terputus juga sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Enak aja diamalin, iya. Kan jadinya beginilah Pak, karena umat Islam ini di Indonesia ini perhatian terhadap hadis lemah sekali. Terlebih Pak, ya. Penjajah Belanda itu kan membawa misi juga. Orientalis, tahu kan orientalis? Yang memang muncul pada abad ke 17 Masehi ya. Mereka tujuannya apa? Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam kitab Dr. Mani Al-Juhani, ensiklopedia tentang firqah-firqah sesat di luar Islam, di antaranya orientalis. Orientalis ini didirikan di London. Tujuannya untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis. Tapi tujuannya untuk melemahkan Islam. Nah, ya, mereka tujuannya adalah bagaimana menyebarkan hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah di kalangan kaum muslimin, agar mereka beribadah kepada Allah dengan hadis-hadis palsu tersebut. Caranya, disebarkanlah kitab-kitab yang di situ memang banyak terdapat hadis palsu dan hadis dhaif. Contohnya hadis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karangan siapa? Imam Ghazali. Ditakhrij hadisnya oleh seorang ulama besar yang bernama Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi ini gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Beliau mengatakan dalam takhrijnya terhadap Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 1000 hadis lebih yang tidak ada asalnya, dan lebih dari 1000 hadis palsu. Bayangkan, ya. Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Imam Ghazali berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap hadis lemah, kata beliau. Makanya kemudian di akhir hayat beliau mensibukkan diri belajar Sahih Bukhari. Tapi sayang sebelum selesai beliau meninggal dunia. Sebelum itu beliau hanya sibuk mempelajari ilmu filsafat dan membantah filsafat, sehingga beliau tidak sempat belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Ghazali itu jenius, Pak. Tapi sayang sekali habis waktu-waktunya hanya untuk membantah ilmu filsafat dan kurang perhatian terhadap ilmu hadis dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau pun jatuh banyak pada kesalahan dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Ya. Saya dulu waktu kecil diajarin doa ketika sedang berwudu. Ketika mencuci tangan ada doanya, ketika mencuci wajah ada doanya, ketika mencuci kepala, kaki. Di antara kalau lagi cuci tangan doanya Allahumma qad yadayya min ma'asika, ya Allah jagalah dua tanganku ini dari maksiat kepadamu. Itu ada dalam Ihya Ulumuddin dan tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Bapak sekalian. Ya. Kenyataan ini pahit sekali memang, tapi harus disampaikan kepada kaum muslimin supaya tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Memang terkadang konsekuensinya ketika kita menjelaskan kepada kaum muslimin ini dhaif, ini palsu. Kebetulan hadis yang palsu atau dhaif itu diamalin oleh kebanyakan kaum muslimin, ngambek, Pak. Ya. Apa katanya? Dhaif juga hadis. Ya. Sehingga akhirnya nggak terima kalau hadisnya didoifkan. Sebab kalau hadisnya didoifkan, otomatis ibadahnya jadi dipertanyakan. Padahal seharusnya kita sebagai kaum muslimin, kalau kita mendengar seperti itu jangan ngambek dulu. Benar nggak nih hadisnya doif? Kalau doif ya udah tinggalin aja. Kenapa harus diamalkan? Masih banyak kok hadis-hadis yang sahih yang belum diamalin kok. Kenapa sih? Ya hadis yang sahih itu jauh lebih banyak, Pak. Kenapa kita harus menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya, hadis yang palsu, hadis yang dhaif? Masih banyak kok hadis-hadis yang sahih. Ikhwata Islam azakumullah. Ya. Makanya di negeri kita ini pelajaran hadis ini harus digalakkan lagi, Mas. Supaya orang paham mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, bahkan mana hadis yang palsu yang tidak boleh diamalkan. Ya. Harus ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, karena ilmu hadis ini, Pak, hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Lihat, Yahudi mana ada ilmu hadis? Enggak ada. Sanad mereka terputus semua. Nasrani mana ada ilmu hadis, Pak? Buddha, Hindu dan yang lainnya mereka nggak punya ilmu hadis. Yang memiliki ilmu hadis, ilmu sanad hanya kaum muslimin. Makanya kata para ulama apa? Ilmul isnad min khasa'isil muslimin. Ya, ilmu tentang sanad, perawi-perawi hadis dan yang lainnya. Ini adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin saja, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tidak dimiliki. Makanya kita semua, Pak, ya, harus kembali ya menggali ilmu seperti ini nih ya, akal Islam azakumullah. Sekarang antum belajar tafsir, kalau antum nggak belajar hadis,
Antum bisa-bisa menafsirkan Al-Quran dengan hadis do'if atau dengan asar yang do'if. Ya. Contoh misalnya ada asar yang do'if tentang makna firman Allah illa abiri sabilin. Abiri sabilin ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu wanita yang melewati masjid saja dan tidak duduk di situ. Ternyata sanadnya dhaif. Karena dalam sanadnya ada Atiyah al-Aufi yang matruk. Justru yang sahih dari perkataan Ibnu Abbas bahwa abiri sabil itu artinya musafir. Nah, kalau antum belajar tafsir nggak paham sanad hadis, nggak paham ilmu hadis, sering kali kita menggunakan apa? Imma itu hadisnya palsu atau hadisnya dhaif atau bahkan kabar Israiliyah yang bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum belajar fikih, kalau nggak belajar ilmu hadis, antum akan berdalil dengan hadis lemah, iya kan? Belajar fikih aja, fikih mazhab Syafi'i dipelajari, tapi nggak belajar ilmu hadisnya. Ternyata dalilnya lemah. Gara-gara apa? Nggak belajar ilmu hadis. Kalau antum belajar ilmu usul fikih tapi nggak belajar hadis, sulit juga, Pak. Ya, karena untuk mengkiaskan itu membutuhkan hadis yang sahih. Karena itu adalah asal yang dikiaskan kepadanya. Makanya ya akhi, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, sedangkan Muhammad bin Al-Hasan itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik terkenal disebut dengan Ahlul Athar karena beliau ahli hadis dan selalu hujah-hujahnya dengan hadis Nabi SAW. Sedangkan Abu Hanifah disebut dengan Ahlul Ra'yi karena apa? Kebanyakan beliau dengan ra'yu, karena pengetahuan Abu Hanifah tentang hadis Nabi sedikit sekali. Pernah Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i, mana yang lebih hebat, guruku atau gurumu?" Wah, ini mau hebat-hebatan guru nih, Pak. Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Hai Syafi'i, mana yang lebih hebat, guruku atau gurumu?" Maksudnya guruku Imam Abu Hanifah atau gurumu Imam Malik? Apa kata Imam Syafi'i? Jawab dulu pertanyaanku. Silahkan. Menurut kamu yang lebih tahu tentang hadis siapa? Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, Malik. Jauh lebih tahu tentang hadis. Baik. Yang kedua, siapa yang lebih tahu tentang athar sahabat? Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya Malik. Siapa yang paling tahu tentang athar tabi'in? Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya Malik. Sisa yang terakhir, ya, kias. Sekarang bagaimana Anda akan mengkiaskan kalau Anda tidak ada dalilnya? Di Muhammad bin Hasan. Kata Muhammad bin Hasan, iya juga. Ternyata Imam Malik lebih unggul daripada Abu Hanifah. Kenapa? Kan Imam Malik lebih tahu hadis dibandingkan Abu Hanifah. Betul ya akal Islam, azakumullah. Walaupun memang Abu Hanifah faqih banget, Pak. Sangat faqih beliau itu, terkenal. Dan Imam Syafi'i mengumpulkan dua madhab tadi, madhab Abu Hanifah dan madhab Malik, sehingga Imam Syafi'i itu ajib luar biasa. Selain faqih juga beliau muhaddis. Ya. Dan madhab Imam Syafi'i apa? Hadis yang sahih. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibn Asad, "Ya Ibn Asad, iqdi ilaih hayyitu aw mittu anna hadits idza sahha fa inni aqulu bihi wa illam yablughni." Ya Ibn Asad, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, bahwa apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapatku, walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Masya Allah.
Beliau juga berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i madhabnya hadis sahih. Nah, kalau ternyata ada orang yang menisbatkan kepada madhab Syafi'i tapi dalilnya dhaif atau ternyata palsu, berarti tidak mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itulah ya akhi, inilah penting ya. Kita betul-betul antum-antum nih kalau dapat share-sharean dari siapapun hadis, periksa dulu. Jangan seenaknya aja share, wah bagus nih hadis nih, share di Facebook, di WhatsApp, masya. Iya. Kadang ini banyak Pak di zaman sekarang ini, terutama di Indonesia, Syiah ini udah banyak berkembang Pak. Mereka itu orang Syiah paling doyan berdusta, paling berdoyan dusta. Di zaman di akhir belakangan ini banyak sekali berseliweran hadis-hadis yang aneh, isinya aneh. Iya. Apalagi kalau datang bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab. Iya. Ada tuh, kemudian bulan Ramadan tersebar hadis bahwa Rasulullah naik mimbar kemudian berkata amin, amin, amin. Kemudian ditanya, hai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, mereka Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Semoga diabaikan puasa orang yang enggak minta maaf dulu sama tetangganya, enggak minta maaf dulu sama orang tuanya, enggak minta maaf dulu sama istrinya. Ini hadis buatan orang Indonesia, Pak. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis manapun. Yang ada itu dengan lafaz Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ditanya, Rasulullah apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Ya, syaqiya abdun, celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar darinya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin. Kemudian mereka Jibril berkata lagi, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, amin. Celaka orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadanya. Kata Rasulullah, amin. Ini yang sahih Pak, dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi si pembual ini ya, membawa hadis sampai awalnya doang. Amin, amin, amin sampai situ, matanya bikin sendiri. Sehingga akhirnya ada orang menganggap, oh hadis ini menunjukkan sunnah maaf-maafan sebelum puasa. Iya kalau hadisnya sahih. Lah kalau hadisnya buatan orang Indonesia gimana coba? Dibuat-buat di zaman sekarang, tidak ada riwayatnya dalam kitab-kitab hadis manapun. Ini kan musibahnya akal Islam. Kemarin saya ditanya, ya, Ustaz, hadis enggak sahih enggak hadis ini? Iya. Katanya keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, hari pertama, hari kelahirannya Nabi ini, hari kedua, hari diijabah doa Nabi ini, hari ketiga, hari diijabah Nabi ini, hari, aduh ya Allah, ini buatan siapa lagi ya Allah? Kreatif banget Pak orang Indonesia ini bikin hadisnya. Apalagi di dunia maya sana itu Pak, di dunia maya itu, di internet, wah mengerikan lagi Pak. Ya. Banyak sekali hadis-hadis lemah. Hadis-hadis lemah tentang bulan Rajab telah dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabyiinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Di antaranya hadis-hadis tentang keutamaan berpuasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 20. Siapa yang berpuasa Rajab di hari pertama maka pahalanya segini. Siapa yang di hari berpuasa dari kedua maka pahalanya. Kata Ibnu Hajar apa? Hadis ini palsu. Karena dalam sanadnya ada Abu Bakar An-Naqash, dia pemalsu hadis. Tapi itu disebarin di negeri kita ini. Ya. Yang musibahnya lagi Pak, di negeri kita ini ada orang-orang yang berani
menisbatkan kepada Rasulullah ucapan yang bukan sabda Nabi, tapi itu ucapan ulama. Saya masih ingat betul ada seorang khatib Idul Fitri. Seenaknya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-insanu madaniyun bil tab'i. Manusia itu makhluk sosial. Itu kan perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Tapi kok dia katakan Rasulullah SAW bersabda? Setelah turun, anak datengin aja dia. Ustaz, maaf, itu hadis riwayat siapa? Setahu saya itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Pas ngelihat saya cemberut, Pak. Ya, nggak apa-apa lah, mungkin saya kan wajahnya baby face, Pak. Anak baru kemarin aja kok tahu. Ya, terserah deh. Tapi itulah kenyataannya. Enak bener. Ya, nggak ada dosa apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi khotib Jumat dengan semangatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwa'i." Siapa yang tidak bisa sabar dengan ujianku, silakan cari Tuhan selainku. Iya. Saya bilang ke dia, Ustaz, itu hadis palsu. Gak terima. Susah memang ya. Ya, terkadang orang gak mau terima karena apa? Sudah kadung disampaikan di depan orang. Jadi malu kalau diralat. Kan bahaya kalau ternyata itu hadis palsu, dusta atas nama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Bukan berat sekali, Pak. Meriwayatkan hadis palsu berat, Pak. Ada lagi orang nanya, Ustaz, apa benar hadis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan nurnya Muhammad? Iya, saya bilang, Pak, itu hadis palsu. Tidak ada asalnya, disebutkan oleh Imam Al-Ajluni dalam Kashful Khafa. Dan beliau menyatakan itu hadis tidak ada asalnya sama sekali. Banyak lagi dah kalau kita sebutin satu-satu, ya Pak. Ya. Di Indonesia ini malah tersebar. Kenapa? Karena buku-buku yang merupakan biang hadis palsunya dipelajari. Dan mereka tidak berusaha untuk melihat takhrij para ulama terdahulu terhadap buku tersebut. Ihya Ulumuddin sudah ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Tapi sayang takhrij Al-Iraqi itu nggak dibaca. Ya. Nah ini ya akhwat Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, hati-hatilah dari yang namanya apa? Hadis palsu. Para ulama alhamdulillah sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, Pak. Ya. Maka semoga yang saya sampaikan bermanfaat yang sedikit ini. Kita buka tanya jawab 15 menit ke depan sampai jam 9. Mohon petunjuk rujukan kitab hadis dhaif dan palsu dan kitab hadis sahih. Pelajari dulu deh hadis kitab yang sahih dulu. Jangan dipelajari yang dhaif dan palsu dulu, Pak. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim udah pelajari belum tuh? Sahih Bukhari dan Muslim ini dua kitab yang diakui oleh seluruh ulama dunia. Dari zaman ke zaman akan kesahihan dua kitab ini. Maka pelajari itu dulu tuh Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi Pak, orang Syiah di zaman ini berusaha meragukan Sahih Bukhari dan Muslim. Sampai-sampai mereka mengatakan kita tidak bisa mempercayai Sahih Bukhari dan Muslim. Di Jakarta ada, Pak. Bahkan mereka terang-terangan. Bahkan mereka mengatakan hadis Sahih Bukhari banyak dhaifnya. Ulama dari zaman ke zaman
menganggap bahwa Sahih Bukhari itu buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Dia seenaknya mengatakan Sahih Bukhari banyak hadis dhaifnya. Siapa ente? Ya. Udah gitu yang ngomongnya Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Ya. Sementara para ulama yang mengakui Sahih Bukhari itu seperti Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis, Pak. Yang ajaib mereka itu hafalannya. Maka dari itulah ya akhi. Nah itu dia Sahih Bukhari Muslim deh pelajari dulu. Nggak usah banyak-banyak dulu. Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Sahih Bukhari itu ada 7.000 hadis. Sahih Muslim ada lebih 7.000, kan bingung. Bukhari Muslim aja kita belum pernah megang bukunya. Ya. Bahkan terkadang baru dengar namanya Bukhari orang mana ya? Ya. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri belum mengenal ilmu hadis namun suaminya sudah mempelajari ilmu hadis? Bagaimana cara menyuruh seorang istri untuk mempelajari ilmu hadis? Jika seorang istri tidak mau atau belum siap, haruskah dipaksa? Jangan dipaksa. Karena kan belajar ilmu hadis itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Nah, berarti suami ngajarin ke istri, "Mah, ya kalau kamu nemuin hadis, jangan diamalin sampai kamu betul-betul tahu hadis itu sahih apa dhaif." Iya. Ajarin ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Nggak usah antum paksa ke istri, mah kuliah hadis sono. Bisa mas, belajar hadis itu nggak mudah ya akhi, azakumullah. Iya. Tidak setiap orang itu bisa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang senangnya fikih, pas belajar hadis bengong, nggak ngerti. Ada seperti itu. Ada orang yang senangnya ilmu hadis, pas belajar fikih bengong, nggak ngerti apa. Maka dari itu ya akhi, ya, setiap manusia punya keterbatasan. Seorang istri itu tidak ada kewajiban untuk belajar secara mendalam. Karena Rasulullah hanya mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhilil jannah, silahkan masuk surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang kamu mau. Kalau perempuan dah cukup itu 4, Pak. Iya. Bagaimana kita bisa tahu hadis itu sahih atau dhaif, Ustaz? Makanya nanya dong. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Kalau kamu ingin mempelajari ilmu hadis secara mendalam, bagus. Pelajari sehingga kamu bisa bagaimana membedakan sahih dan dhaif. Ya, bagus. Tapi kalau kamu misalnya malas, ya udah cukup tanya ke ahlinya. Ustaz, ini hadis sahih apa enggak? Ustaz, ini hadis bagaimana? Udah gitu amalin. Kata Ustaz sahih, ya udah amalin. Kata Ustaz dhaif, jangan diamalin. Iya. Karena kewajiban orang awam itu hanya bertanya kepada ahli ilmu. Bagaimana dengan maksud hadisnya sahih tapi salah penempatan? Maksudnya hadisnya sahih tapi pemahamannya nggak sahih. Mungkin nggak gitu? Bisa. Hadisnya sahih tapi dipahami dengan tidak sahih. Contohnya hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Dia pahami, kita bikin imam sendiri yuk. Kita baiat imam kita. Dibaiat imamnya.
lalu mengatakan siapa yang nggak baiat imam saya matinya bangkai jahiliyah. Di Indonesia ini banyak loh Pak kelompok-kelompok yang membaiat imamnya Pak, macam-macam, lebih dari 5 bahkan 10 kelompok kali Pak. Masing-masing mengklaim bahwa imamnya lah yang berhak dibaiat. Sampai saya pernah didatangi oleh salah satu kelompok dari mereka itu, bahwa diktat hadisnya sahih semua tentang kewajiban baiat. Kata saya katakan hadisnya sahih tentang baiat, tapi sayang pemahaman Anda tidak sahih. Loh kok bisa begitu? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Anda, apakah yang dimaksud dengan hadis ini imam Anda? Ada hadisnya? Tapi kan kata Rasulullah kita harus baiat imam. Taib, imam yang seperti apa? Harus dijelaskan dong oleh hadis-hadis yang lain dan pemahaman para ulama. Tak bisa kita pahami sendiri. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis tersebut, kata Imam Ahmad apa? Kamu tahu tidak siapa imam yang dimaksud oleh hadis tersebut? Kata Imam Ahmad, yaitu yang setiap muslim mengatakan ini imam. Bukan hanya cuma kelompok kamu doang. Ya. Terus kamu tahu dari mana bahwa orang yang tidak baiat matinya bangkai jahiliyah alias kafir? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman kami lah. Pemahaman dengkul kamu tadi. Tidak ada satupun para ulama yang mengatakan mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Semua ulama pensyarah hadis mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya di atas salah satu perangai jahiliyah alias dia melakukan dosa besar, tidak kafir. Nih Pak, hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih, hati-hati. Makanya dalam memahami Al-Quran dan hadis pun juga kita harus tetap merujuk para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya. Mereka lebih paham dari kita. Iya. Itulah ya. Sebagai orang awam yang tidak begitu memahami hadis, memahami keterbatasan kita, bagaimana ya caranya menyampaikan kepada orang lain? Kalau mau menyampaikan belum paham, jangan dulu disampaikan. Kalau mau menyampaikan wajib pahami dulu. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan apa? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan wajah kepada seorang hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Tuh lihat. Kata Rasulullah, mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia sampaikan. Nanti kalau dia belum paham, jangan disampaikan. Kalau kita belum paham, kalau punya keterbatasan, ya udah, saya belum berani menyampaikan karena saya belum paham. Dah, titik. Berarti pahami dulu baik-baik itu hadis, supaya kita tidak salah di dalam menyampaikan hadis kepada orang lain, Mas. Ya. Makanya kalau terjadi salah faham hadis ya seperti yang terjadi itu Pak. Sebutkan dalam riwayat Muslim, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Anazah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Anazah. Rupanya ada seorang yang berasal dari kabilah Anazah menyangka maksudnya menghadap ke kabilah dia. Apa kata dia? Nahnu qaumun lana syarafun. Kami suatu kaum yang mulia. Kenapa? Karena Nabi saja sholat menghadap kami. Padahal yang dimaksud dengan Anazah itu tombak. Jadi Nabi sholat menghadap tombak. Tapi orang ini salah paham. Dia kira Anazah di sini nama kabilah dia. Bukan? Salah paham. Kalau salah paham, salah pengertian, salah pengamalan, salah praktek. Makanya penting Pak di sini sebelum kita sampaikan hadis, pahamilah dulu hadis itu baik-baik. Ya, supaya kita tidak salah di dalam memahami suatu hadis akhirnya sesat dan menyesatkan. Bagaimana caranya agar kita mudah menghafal hadis dan tidak mudah lupa? Aduh. Gimana ya?
Kalau belat ya susah juga Pak ya, supaya pinter Pak. Yang jelas Pak, menghafal hadis itu tidak wajib. Yang terpenting kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Itu yang terpenting. Kalau otaknya belet, bebel, kok ngapalin susah banget, ngapalin susah banget. Saya ngapalin hadis pertama udah hafal Ustaz, pas saya ngapalin hadis kedua, yang pertama hilang. Aduh, gimana ini? Wah, kalau gitu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya udah, kalau kamu nggak bisa ngapalin, yang penting kamu amalin. Kamu kan udah tahu hadisnya kan, sudah paham kan, sudah belajar ke ustadz kan, dan yang lainnya amalkan. Itu yang kita harus lakukan. Makanya kata Imam Al-Izz bin Abdissalam, ya, kewajiban seorang menuntut ilmu agama itu disesuaikan dengan kepintaran otaknya. Semakin encer otaknya, semakin pintar, semakin wajib belajar ilmu agama. Semakin belat bebel, semakin kurang wajib bagi dia. Ya. Nah itu yang akal Islam. Azakumullah ya. Alhamdulillah Ustadz, pelan-pelan muncul keinginan saya untuk baca kitab-kitab hadis. Hati-hati ya. Jangan sampai antum ambil kitab hadis, baca, pahami sendiri. Bahaya. Kalau antum mau belajar hadis, setidaknya antum bacalah kitab-kitab syarah hadis, penjelasannya dari kitab-kitab para ulama. Sebab kalau antum baca sendiri, oh menurut saya hadis ini begini, akhirnya salah paham antum. Karena untuk mempelajari hadis, pertama antum harus menguasai bahasa Arab. Terjemahan tidak cukup, karena bahasa Arab itu luar biasa Pak. Ya. Yang kedua, antum harus menguasai usul fikih, sehingga antum bisa tahu ini hadis bentuknya umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, ya, siyaknya apa, sehingga antum bisa mengistimbat sebuah dalil dari situ. Ini belajar usul fikih aja nggak bisa, kemudian cuma baca terjemah, pahami sendiri, waduh, bahaya ini Pak. Karena untuk belajar hadis itu berarti kita harus punya alatnya, paham nggak Pak? Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang alatnya nggak punya, terus mau memahami sendiri, bagaikan burung yang belum tumbuh bulunya mau terbang. Kira-kira gimana Pak? Kelopok. Jatuh. Pasti itu. Makanya Pak, belajar hadis, belajar Al-Quran itu harus talaki. Langsung duduk di majelis seorang guru yang betul-betul mumpuni. Atau langsung merujuk ke kitab penjelasan para ulama. Sahih Bukhari, syarahnya penjelasan para ulama banyak. Yang paling bagus Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, Fathul Bari ada dua, ada yang ditulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga yang ditulis Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan dua-duanya bagus. Namun Al-Hafidh Ibnu Rajab, Fathul Barinya tidak sempurna penjelas, tidak semuanya bab. Coba beli buku itu. Udah sih Ustadz, cuman saya nggak bisa bahasa Arab. Itulah Pak masalahnya Pak. Ya. Makanya antum ada seorang ustadz yang kuat keilmuannya di sini dan dia memang sudah pernah mempelajari Sahih Bukhari. Ustadz, kita kaji Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Atau antum cari-cari di internet, ya, apa rekaman-rekaman atau apa yang itu sifatnya penjelasan Sahih Bukhari dari para ulama terkemuka. Penting itu supaya kita tidak memahami hadis sendiri, ya, salah paham nantinya Pak. Saya pernah melihat ada orang membawa hadis apabila air telah sampai 2 kula tidak akan membuat najis. Akhirnya apa Pak?
itu air yang penting 2 kula, sampai utek, sampai berubah warnanya dipakai terus dengan alasan katanya kalau udah sampai 2 kula nggak membawa najis. Aduh, salah paham itu orang. Harusnya kan dalam memahami hadis melihat hadis-hadis yang lain dan penjelasan para ulama. Semua ulama sepakat hadis air kalau lebih dari 2 kula tapi kalau berubah oleh najis karena baunya dan rasanya dan yang lainnya tetap jadi najis. Itu karena salah paham terhadap memahami apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melihat hadis-hadis yang lainnya. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, ya, disinilah letak banyaknya kesalahan dalam memahami hadis. Karena apa? Tidak merujuk syarah dan penjelasan para ulama dalam masalah ini. Tidak mengikuti tata cara para ulama di dalam menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis menghajikan orang tua kan sahih secara sanad karena Bukhari dan Muslim, Ustaz. Tapi apa enggak bertentangan dengan surat An-Najm ayat 39? Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Nah, coba sebutin dulu hadisnya, Mas. Hadis itu berbunyi, ada seorang anak datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku udah tua renta, nggak bisa duduk di atas kendaraan. Bolehkah saya menghajikannya? Kata Rasulullah, ya, hajikan dia. Lu gimana sih kok menghajikan orang lain? Kan ayat mengatakan begini. Nah dulu, siapa yang mengatakan dari para ulama terdahulu bahwa ayat dan hadis itu bertabrakan? Kamu? Ya menurut saya, ulama dulu nggak ada sih. Oh, kamu lebih pintar dari para ulama. Kenapa para ulama satupun tidak ada yang mengatakan hadis ini bertabrakan? Tidak ada. Semua mengatakan hadis ini tidak bertabrakan dengan ayat. Kenapa? Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang ia kecuali apa yang ia usahakan. Kata lil insan, lam di sini dalam bahasa Arab mempunyai makna tamlik, kepemilikan. Artinya seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Yang ditiadakan oleh Al-Quran kepemilikan, tidak meniadakan intifa, mengambil manfaat dari orang lain. Yang kedua, bahwa anak itu hasil usaha orang tua, kata Rasulullah SAW. Maka kalau anak yang menghajikan otomatis sampai kepada orang tuanya, ya akhwal Islam. Karena Rasulullah mengatakan al-waladu min kasbi abihi, anak itu hasil usaha orang tua. Maka dari itulah, ya, beginilah jadinya Pak, kalau pahamin ayat sendiri, hadis sendiri, ini bertabrakan nih. Wah, hadis ini lemah karena bertabrakan dengan ayat. Tapi karena Bukhari Muslim, walaupun Bukhari Muslim dhaif itu. Entah dulu, Mas, pendahulu ente siapa? Ulama terdahulu siapa? Ulama bukan dalil. Masya Allah. Betul, ulama bukan dalil. Tapi kalau kamu tidak punya pendahulu, artinya kamu nyeleneh sendiri. Kata Rasulullah, man syadza finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri, dia akan nyeleneh sendirian di neraka. Iya. Ulama nggak ada yang memahami seperti itu. Kamu sendirian memahami seperti itu. Mending ente ulama. Ini bukan ulama. Ini Pak masalahnya. Di negeri kita banyak seperti itu Pak. Ya. Sebatas mengklaim, kayaknya ini hadis bertabrakan dengan Al-Quran. Tolak. Seenaknya begitu. La haula wala quwata illa billah. Baiklah. Masih banyak ini pertanyaannya Pak nih. Tapi nggak bisa dijawab semua kan udah jam 9 Pak. Ya, udah malam. Ini saja yang bisa sampaikan. Insya Allah besok subuh masih ada ya kajian tentang tafsir surat Yasin. Ya. Ini saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan.
Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.